berhati berlian, pasti dia. Para perempuan manusia di dunia titisan surga, pasti dia. Anak-anak kita, mereka cahaya penerang semesta, penuh irama gerakan dunia. Mari tingkatkan peran ibu dan keluarga agar anak Indonesia ceria. Kini waktunya untuk kita akhiri kekerasan yang menimpa mereka di kota, di desa dan rumah kita. Cukup sudah, sudahi semua. Stop kekerasan perempuan dan anak. Stop perkawinan dan pekerjaan anak. Stop ketidakadilan untuk mereka. Bersama kita pasti bisa. Manusia di dunia berhati berlian, pasti dia. Para perempuan manusia di dunia titisan surga, pasti dia. Anak-anak kita, mereka cahaya penerang semesta, penuh irama gerakan dunia. Mari tingkatkan peran. Ayo, nanti ditempatkan tangannya. Pagi, yes. Semangat pagi. Alhamdulillah, tangan dulu. Tapi khusus untuk perempuan dan anak itu dari Kementerian PPA RI. Nah, forum ini berdiri di Indonesia di bawah Kementerian Perempuan dan Anak Republik Indonesia tahun 2016 berakhir UNSPA. Kemudian tahun 2018 kita pindah lanjuti berdiri Kalimantan Utara. 20 sampai 2024 yang kami kumpulkan, bahwa di sebelah kanan sana untuk kabupaten totalnya untuk kekerasan anak itu ada 129, sedangkan kekerasan perempuan ada 61. Ya, ini yang terlaporkan, ya, yang terlaporkan ditangani oleh UPT PPA. Kita lihat kecamatan mana yang paling banyak, ternyata kecamatan Selat. Nah, demikianlah ya yang bisa kami laporkan. Kami dari Dinas P3APPKB mengajak semua pihak yang hadir di sini, Bapak Ibu dari lintas sektor terkait. Terima kasih Forum Puspa Kabupaten Kapuas, ya, dan anak-anakku semua, para guru pendamping. Mari kita semua memiliki komitmen yang sama untuk kita mencegah kekerasan pada perempuan dan anak. Siapa lagi yang tidak peduli kalau bukan kita? Saya yakin kita semua memiliki peran masing-masing, ya, yang bisa kita lakukan sekecil apapun itu peran kita. Makanya hati-hati jangan sampai melakukan persetubuhan seperti yang disampaikan Bu Tri tadi. Kalian pacaran, jangan sampai alasan pacaran suka-suka jadi alasan pembenar dan alasan pemaaf. Tidak ada, tetap dipidana. Dan siapa yang dipidana? Laki-lakinya, perempuannya enggak. Padahal suka sama suka toh, enak sama enaknya toh. Tapi kenapa laki-laki yang dipenjara? Seharusnya kalau sama suka enak sama enak dua-duanya di penjara. Tapi kenapa laki-lakinya yang di penjara? Ada yang tahu nggak artinya pacaran? Ayo. Malu-malu. Kita ke belakang ya. Tahu nggak artinya pacaran? Nah,
sudah mendapatkan pekerjaan, baru boleh kita mencari jodoh. Poin penting tentang remaja, pertama adanya perkembangan secara fisik, adanya pubertas. Kalau cewek biasanya mens, tadi dengan mens. Terus adanya perkembangan secara seksual, perkembangan emosional, dan biasanya kebingungan akan dirinya. Benar nggak? Aku ini belum tahu arahnya ada kemana. Aku ini bingung kan. Tujuanku ini ada apa sebenarnya? Jujur nggak ya? Jujur atau buji? Itu ada kaitannya loh dengan pernikahan usia dini. Itu ada penelitian. Nanti pernikahan dini adalah pernikahan dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa. Pernikahan di sini, pernikahan dini di sini lain yang namanya dini lah. Nikahnya di bawah usia 19 tahun itu disebut dengan pernikahan dini. Kita muda semua nih. Terus si anak ini sudah nggak sekolah, ya udah ada yang hendak gelap-gelap, akhirnya dikawin akan. Terus kurangnya kontrol diri bisa terjadi di sekolah, di rumah pun bisa terjadi bullying, di dalam lingkungan keluarga pun bullying itu bisa terjadi. Dan yang paling parah saat ini adalah di sosial media. Stiker WA, hati-hati. Kalau orang yang ada terima itu bisa disebut dengan Semua bahagia menuju Indonesia maju. La perempuan berdaya, la anak-anak terlindungi. Semua harus peduli bila ada kekerasan. Perempuan berdaya, anak lindungi, Indonesia maju, Kapuas maju. Yes, yes, yes. Yuk kompak Kapuas. Yes, yes, yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mengambil yang materi pertama, boleh materi kedua, boleh kedua-dua materi, dan boleh juga refleksi terhadap kegiatan ini. Silakan. Dunia berhati berlian pasti dia. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari kedua pemateri yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, intinya pernikahan dini dan masalah bullying ini menjadi masalah utama anak remaja sekarang. Karena saya dulu juga mengalami yang namanya bullying, jadi korban bullying. Pertama itu pas SD, saya dari kelas 1 sampai kelas 4 SD yang punya teman sama sekali dijauhi oleh teman-teman, di gedung dilakukan tindakan kekerasan. Nah, namun saya muncul motivasi dalam diri saya, apa sih kelebihan yang saya punya. Nah, sejak itu saya mulai belajar dan menjadi orang pintar dan tidak ingin lagi dibentuk oleh teman-teman karena kebodohan. Nah, ini saya juga menemukan salah satu pengalaman dari teman-teman saya. Ada salah satu dari teman saya yang mengalami bullying di dalam keluarganya. Jadi dia ini dijadikan pembantu lah anggapannya di dalam rumah, disuruh masak, disuruh nyuci dan lain sebagainya. Jadi dia nggak lulus sekolahnya, nggak diusir sama orang tuanya. Jadi dia ini di sekolah selalu murung, diam, dan sering tidak masuk. Nah, pernah saat malam hari dia datang ke rumah saya membawa tas beserta baju-bajunya. Katanya dia diusir dari rumah katanya karena tidak naik kelas. Nah, itu salah satu akibat dari bullying yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Kemarin saya sempat melaporkan ke dinas UPT laporan tentang adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Namun sampai saat ini belum ada respon dari dinas terkait dan belum ada pencegahan terhadap korban, dan korban masih mengalami hal yang sama.
Ya sekian dari saya dan saya terima kasih. Terima kasih. Namanya siapa nak? Nama saya Arkan Maulana. Arkan Maulana Rizky. Terima kasih untuk referensinya ya. Ternyata memang pernah berhadapan dengan kasus gitu ya. Oke, ini ada ibu dari boleh? Dari SMP IT Alamin Kapuas. Oke, silakan mereferensikan yang sudah dialami bersama. Yang saya refleksikan adalah pengalaman dari Kak Arkan ini. Saya di sini benar-benar berpikir bagaimana cara untuk mencegah pembulian. Karena menurut pengalaman dari Kak Arkan dan teman-temannya, pembulian benar-benar sangat berdampak bagi kehidupan mereka. Sehingga di sini saya benar-benar berpikir sekali untuk mencegah bagaimana pembulian ini dapat terjadi di sekolah kami. Sekolah kami, saya sebagai ketua OSIS, saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah, kepada guru-guru yang terkait untuk dapat bersama-sama mencegah kasus pembulian agar dapat membuat siswa-siswa yang terkena bullying menjadi lebih aman lagi di sekolah. Baik, terima kasih. Siapa tadi namanya? Nama saya Muhammad Hanif. Hanif. Oke, next selanjutnya boleh di. Ya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan saya Trino Fali Praditya dari SMA Negeri 2 Kuala Kapuas. Pertama saya akan tentunya mengucapkan terima kasih kepada Forum Puspa dan para narasumber atas sosialisasi ini yang sangat berguna bagi kami para remaja yang akan memberikan pembelajaran serta pengetahuan bagi kami mengenai tidak baiknya pernikahan usia dini dan tindakan bullying. Saya berharap kedepannya sosialisasi ini tidak hanya didengarkan, namun juga dipraktekkan kedepannya dengan melakukan pencegahan dan penanganan di lingkungan masing-masing, sehingga tingkat kasus-kasus pernikahan usia dini dan pembulian akan semakin menurun. Terima kasih. Wow, terima kasih. Terima kasih refleksinya. Lanjut. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siva dari SMA 3 Kuala Kapuas. Jadi bullying itu adalah tindakan kekerasan dan pelecehan yang didefinisikan tindakan verbal dan fisik. Ketika saya masih di sekolah, saya melihat banyak siswa yang melakukan perundungan dengan menyakiti siswa lain secara fisik ataupun mental. Banyak sekali siswa sekarang perundungan ya. Jadi yang saya dapatkan hari ini itu adalah agar tidak ada lagi pembulian di sekolah ataupun di luar sekolah, bahkan di sosial media ataupun di tempat manapun itu. Itu aja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Siti Adija dari SMK Negeri 3 Kuala Kapuas. Menurut saya, materi hari ini membahas tentang masalah reproduksi dan pembulian. Tapi saya akan membahas tentang pembulian. Pembulian adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lainnya. Pembulian tidak hanya dilakukan oleh sesama teman, bisa jadi dilakukan oleh orang terdekat kita seperti keluarga, seperti saudara kita sendiri. Bahkan pembulian itu dapat mengakibatkan kerusakan mental untuk yang dibully. Bahkan jika pembuli ini tidak pernah sadar, yang dibully ini akan merasa sangat-sangat stres dan akhirnya depresi. Setelah depresi, mungkin saja dia akan mengakhiri hidupnya untuk menghilangkan stres akibat dibully. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari SMP 2 Supal. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Susanti, biasa dipanggil Susan. Saya dari SMP 2 Selat. Di sini saya akan merefleksikan tentang pembulian. Baik, mungkin di setiap sekolah mungkin masih ada pembulian. Menurut saya pembulian itu bisa melukai orang lain ataupun bisa menyakiti hati orang lain tanpa disengaja. Mungkin ada juga yang disengajai. Menurut saya pembuli itu tidak sadar kalau dia itu melukai hati orang lain. Dan untuk sosialisasi ini, harapan saya supaya setiap orang itu bisa mempraktekannya di setiap
sekolah supaya tidak terjadinya pembulian lagi. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali.